Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam materi fungsional Odoo versi 16 ya. Dan selamat datang di channel YouTube dari Tutorial Odoo Indonesia. Kita masih di dalam modul accounting dengan user administrator. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan exercise 11. Di sini kita akan melanjutkan masuk exercise 12 ya. Yang dimana kita akan melihat bahwa cara pembayaran di Odoo itu ada lagi. Jadi sebelumnya kan kita melakukan penerimaan pembayaran gitu, misalnya dari invoice. Kita kan langsung masuk ke dalam jurnalnya ya, dan kita membuat transaksi-transaksinya entah itu via cash atau via bank ya. Nah, ternyata Odoo sebenarnya ada fitur yang dia lebih memudahkan gitu, yaitu dengan membuat payment langsung dari dalam formnya. Nah, tetapi ini juga ada terbagi dua cara lagi ya. Nah, bagaimana itu? Kita lihat saja langsung masuk ke dalam accounting. Nah, di sini kita akan membuat dulu ya invoices ya. Kita masuk ke customers invoices. Di sini saya akan melakukan duplikasi terhadap invoice pertama kita ini. Duplikasi yang pertama di sini. Nah, yang di sini yang pertama kali saya akan tunjukkan adalah menggunakan payment, yaitu register payment ya. Nah, itu bagaimana caranya? Oke, baik. Di sini kita lihat ya, ada satu line produk proyek kitchen set yang subtotalnya adalah 300.000 ya. Di sini langsung saya confirm saja invoice ini agar menjadi posted dan ada nomornya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin sudah banyak yang menyadari ya. Kita sudah melihat ada tombol yang namanya register payment di pojok kanan atas nih, di bawahnya name-nya, di bawah nomor dari dokumen ini ya, bukan yang ini. Nah, ini apa gunanya? Nah, kalau kita klik, dia akan memunculkan sebuah pop-up window atau wizard seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah pembayaran ya. Ini adalah proses pembayaran yang dimudahkan oleh Odoo melalui fitur register payment ini. Nah, caranya adalah kita lihat setelah terbuka Windows ini, kita lihat kalau kita diberi beberapa opsi, yaitu jurnal ya. Kita mau menggunakan jurnal apa dalam pembayaran yang dilakukan oleh customer ini ya. Berarti kita akan menerima pembayaran. Dan juga amount-nya sini sudah disesuaikan dengan totalnya ya, total pembayarannya ya. Lalu memonya juga sudah diisikan sesuai dengan nomornya, nomor invoice-nya. Payment date-nya hari ini. Payment method-nya juga saat ini hanya ada manual saja ya. Tetapi kita bisa lihat ya, pada dasarnya ada beberapa pilihan lagi seperti itu. Nah, kita langsung create payment saja ya. Oke, di sini saya klik. Nah, kita lihat sekarang ada sebuah ribbon yang muncul. Namanya adalah in payment ya. Yang artinya adalah di dalam pembayaran. Amount due-nya pun sudah menjadi 0 ya. Nah, di sini bisa kita katakan ini sudah selesai pembayarannya. Penagihannya kita kepada customer sudah dilunasi. Namun, nah, kenapa in payment bukan paid? Nah, nanti akan kita lihat ya di exercise selanjutnya. Nah, untuk sementara kita akan masuk ke dalam jenis payment yang satunya lagi ya. Kalau ini kan register payment, kita klik tombol tadi. Nah, ini yang kedua adalah kita duplicate lagi invoice ini. Nah, invoice yang ini kita akan melakukan pembayaran dari customernya menggunakan fitur payments ya, fitur customer payment, atau bahasa yang lebih dikenalnya di kalangan pengguna Odoo itu adalah voucher ya, voucher payment seperti itu. Nah, kalau
sudah, maka kita perlu untuk confirm dulu. Nah, di sini saya coba duplicate saja ya. Nah, baik. Kalau sudah diduplicate, saya buka menu bar customers, lalu pilih payments di sini menu itemnya. Nah, di sini saya plus new ya. Nah, kita bisa lihat ya. Ini adalah pembayaran yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini pembayaran yang sebelumnya. Untuk invoice yang nomor 7 tadi. Nah, kita akan membuat yang kedua. Nah, di sini karena kita masuk paymentsnya lewat customer, maka otomatis Odoo memilihkannya receive ya. Karena di dalam vendor pun juga ada payments ya. Dan ini tampilannya persis seperti ini ya. Seperti itu, hanya beda pintu saja, tetapi ruangannya dimasuki juga sama gitu. Jadi hanya atributnya yang membedakan. Nah, kalau sudah di sini kita pastikan bahwa payment type-nya adalah receive ya, penerimaan ya. Karena ini adalah pembayaran dari customer ke kita. Lalu kemudian customernya ini kita sesuaikan ya, yaitu pendekar bodoh ya. Kita cek kembali. Ya, betul ya. Lalu amount-nya kita isikan ya, 300.000. Nah, lalu memonya kita masukkan. Sini saya copy, saya paste. Di sini juga ada opsi internal transfer, tetapi kita biarkan saja. Lalu jurnalnya adalah, nah ini juga bisa kita pilih ya. Ini bebas ya. Untuk sementara kita biarkan saja BSI. Payment methodnya ini yang tadi ya. Nah, kita biarkan saja manual. Lalu di sini juga sebenarnya kita bisa menambahkan informasi ya. Misalnya nomor rekening perusahaan yang menerima pembayaran ini berapa gitu ya, nomor rekeningnya seperti itu. Tapi tidak perlu kita isi, ini hanya contoh saja dan juga tidak mandatori ya, tidak begitu penting di dalam sistem. Di sini langsung kita save. Nah, kita lihat ya. Langsung kita confirm. Oke. Sini langsung terbentuk nomornya. Kita coba masuk kembali ke sini. Lalu kita refresh ya. Ini adalah invoice yang kedua kita buat di exercise ini, yang kita duplicate kedua kalinya. Nah, kita lihat ya. Di atasnya ada sebuah alert biru bertuliskan Anda memiliki kredit yang belum terpakai ya untuk customer ini. Anda bisa menggunakannya untuk menjadikan invoice ini sebagai terbayarkan atau terlunasi. Dan kalau kita scroll ke bawah, kita lihat ada informasi yang namanya outstanding credits ya. Nah, atau kredit yang masih belum terpakai. Nah, di sini kita diberikan opsi oleh Odoo apakah kita mau menggunakan ini untuk pembayaran ini ya. Dan ini adalah keterangannya ya. Nah, karena memang ini adalah hasil dari payment yang kita buat tadi dan memang ingin kita gunakan sebagai pembayaran pelunasan untuk invoice ini dari customer tersebut, maka ya sudah, kita klik saja ada link add di sini ya. Kita klik, bismillah. Dan kita lihat ya, sekarang dia pun juga masuk ke dalam status in payment ya, seperti ini. Nah, di sini juga kenapa in payment lagi ya? Kenapa bukan paid? Nah, baik. Tunggu saja ya. Insya Allah kita akan lihat kelanjutannya di exercise yang selanjutnya setelah ini ya. Kalau begitu, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.